Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, kali ini kita akan belajar bersama-sama, belajar matematika, dua cara mudah mencari waktu dan jarak menyusul. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, mobil biru menyusul mobil kuning. Muncullah pertanyaan, menyusul pukul berapa, pada jarak berapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan sajikan dua contoh soal dengan dua cara penyelesaian. Nanti pilih penyelesaian yang termudah. Contoh soal yang pertama. Pada pukul 08.00 atau 8 tepat, Paman berangkat dari kota A menuju kota B. Mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Kemudian pada pukul 09.00 atau jam 9 tepat, ayah mengendarai sepeda motor sama berangkat dari kota A menuju kota B pada jalur yang sama dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Nah, pertanyaannya yang pertama atau A, pukul berapa ayah menyusul paman? Dan pertanyaan kedua atau B, pada kilometer berapa ayah menyusul paman? Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, diketahui K1 atau kecepatan 1, yakni kecepatan paman 40 km per jam. Kecepatan kedua atau kecepatan ayah 60 km per jam, sehingga ada selisih kecepatan yaitu 60 dikurangi 40 20 km per jam. Nah, paman berangkat pukul 8, sedangkan ayah berangkat pukul 9 tepat. Maka ada selisih waktu 1 jam. Yang ditanyakan adalah waktu pada saat ayah dapat menyusul paman. Kemudian yang kedua atau B, jarak saat ayah menyusul paman dalam kilometer. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan dua cara. Nah, penyelesaian cara yang pertama, waktu menyusul rumusnya adalah selisih dibagi selisih kecepatan. Selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Nah, yang selisih jarak belum ada, jadi harus kita cari dulu bagaimana cara mencarinya. Nah, selisih jarak itu adalah selisih waktu kali kecepatan pertama atau kecepatan milik paman. Selisih waktunya tadi 1 jam, kecepatan paman 40 km per jam, hasilnya adalah 40 km. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. W sama dengan selisih jarak dibagi selisih kecepatan, 40 dibagi 20, hasilnya adalah 2 jam. Jadi waktu menyusulnya adalah pukul 9, berangkatnya ayah ditambah 2 jam, jadi pukul 11.00 tepat atau 00 WIB. Masih penyelesaian cara yang pertama untuk mencari jarak. Jadi jarak yang sudah ditempuh pada saat menyusul, ayah menyusul paman, J sama dengan kecepatan kedua, kecepatan ayah, kali waktu, 60 km per jam kali 2 jam, hasilnya adalah 120 km. Jadi pada jarak 120 km, ayah menyusul paman. Nah, bagaimana untuk penyelesaian cara yang kedua? Kita membuat sebuah tabel yang terdiri atas 3 kolom, yaitu waktu, jarak tempuh paman, dan jarak tempuh ayah. Tidak perlu kolom jumlah. Untuk pukul 8 tepat, jarak tempuh paman masih 0 km. Jarak tempuh ayah 0 km. Pukul 9 tepat, jarak tempuh paman 40 km. Jarak tempuh ayah masih 0. Kemudian pukul 10, jarak tempuh paman tambah 40 lagi, jadi 80 km. Dan ayah sudah mendapatkan 60 km.
Kemudian pukul 11 tepat, jarak tempuh paman 120 km. Jarak tempuh ayah juga 120 km. Nah, di 120 km ini artinya ayah sudah menyusul paman. Nah, berdasarkan tabel dapat dinyatakan waktu menyusul yaitu pukul 11 tepat saat di kilometer 120. Jarak yang sudah ditempuh saat ayah menyusul paman adalah 120 km. Ya, mudah sekali ya. Silahkan dipilih yang paling mudah yang mana, pakai tabel atau pakai rumus. Kemudian contoh soal yang kedua. Budi naik sepeda motor dari kota P ke kota R dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Ia berangkat pukul 06.30 WIB atau setengah 7. Pada pukul 7.00 WIB atau jam 7 tepat, Anto naik sepeda dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam dari arah dan jalur yang sama ingin menyusul Budi. Nah, pertanyaannya, A. Pukul berapa Anto dapat menyusul Budi? B. Pada jarak berapakah Anto dapat menyusul Budi? Jarak dalam kilometer. Penyelesaiannya yang pertama diketahui. Kecepatan pertama, yaitu kecepatan Budi adalah 15 km per jam. Kecepatan kedua atau kecepatan Anto 20 km per jam. Sehingga selisihnya 25 dikurangi 20, 5 km per jam. Budi berangkat pukul 06.30, sedangkan Anto berangkat pukul 07.00. Sehingga ada selisih waktu 30 menit atau setengah jam. Yang ditanyakan adalah pertama atau A, waktu pada saat Anto menyusul Budi. Pertanyaan yang B, jarak yang ditempuh saat Anto menyusul Budi. Nah, untuk penyelesaiannya sama, kita akan menggunakan dua cara. Penyelesaian untuk cara yang pertama, yang A adalah waktu menyusul. Waktu adalah selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Selisih jarak rumusnya adalah selisih waktu kali kecepatan pertama, yaitu kecepatan Budi. Selisih waktunya setengah jam, kecepatan 15 km per jam. Hasilnya adalah 7,5 km. Nah, kita masukkan rumus. Waktu adalah selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Berarti 7,5 km dibagi 5 km per jam. Hasilnya adalah 1,5 jam. Jadi waktu untuk menyusul adalah jam 7.00 ditambah 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Hasilnya adalah pukul 8.30 WIB. Untuk mencari jarak yang sudah ditempuh saat Anto menyusul Budi. C atau jarak sama dengan kecepatan kedua atau kecepatan Anto kali waktu, 20 km per jam kali 1,5 jam. Hasilnya adalah 30 km. Jadi pada jarak 30 km Anto menyusul Budi. Nah, sekarang kita lihat penyelesaian dengan cara yang kedua. Sama, yaitu kita buat tabel yang terdiri dari 3 kolom. Waktu, jarak tempuh Budi, jarak tempuh Anto. Pukul 06.30 jarak tempuh Budi masih 0, jarak tempuh Anto juga 0. Kemudian pukul 07.00 jarak tempuh Budi sudah dapat 7,5 km, sedangkan Anto masih 0 km. Kita buat setengah jam ini, 07.30
Jarak tempuh Budi 15 km, jarak tempuh Anto 10 km. Pukul 8.00 jarak tempuh Budi 22,5 km, jarak tempuh Anto 20 km. Dan pukul 8.30 jarak tempuh Budi 30 km, jarak tempuh Anto 30 km. Jadi jarak tempuh Budi dan Anto sudah sama. Artinya di kilometer 30 Anto telah menyusul Budi pada pukul 8.30. Jadi waktu menyusul sama dengan pukul 8.30 WIB, dan jarak yang sudah ditempuh saat Anto menyusul Budi pada kilometer ke-30 atau 30 km. Nah, mudah sekali ya untuk penyelesaian permasalahan tentang jarak dan waktu menyusul. Silahkan pilih cara yang termudah. Demikian, terima kasih telah belajar bersama-sama kami. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.